Halo teman-teman, selamat datang di Aga Yudhitra Studio. Pada kesempatan kali ini saya akan mendokumentasikan proses dari pembuatan sirkuit untuk game Assetto Corsa. Nah, di sini saya punya beberapa software yang nantinya akan saya gunakan. Di sini saya punya AutoCAD. Ini nanti fungsinya untuk melakukan skala gambar yang saya dapat dari Google Earth, kemudian dari layout sirkuit yang ada di internet. Nanti akan saya buat outline-nya atau buat center line-nya di AutoCAD ini. Kemudian saya akan menggunakan 3D Max. Ini akan saya gunakan untuk membuat model 3D-nya. Jadi mulai dari model layout sirkuitnya, kemudian propertinya, bangunan-bangunan lainnya akan saya buat menggunakan 3D Max ini. Kemudian ada software lagi yaitu untuk texturing. Ini saya menggunakan Photoshop. Ini untuk membuat tekstur atau material untuk semua objek yang saya buat 3D-nya. Kemudian ada satu lagi itu Assetto Corsa SDK ini, atau di sini KS Editor. Ini fungsinya untuk mengkombinasikan antara model 3D kemudian tekstur akan di packing menjadi satu untuk bisa dibaca di game Assetto Corsa. Oke, kita cek aja. Di sini saya sudah riset lah, istilahnya saya cari-cari referensi. Sini akan membuat sirkuit Mandalika. Nah, layout sirkuitnya kurang lebih akan seperti ini. Ini memang secara official kan sirkuit untuk MotoGP, kemudian untuk Superbike. Tapi saya penasaran aja, pengen masukin sirkuit ini untuk dipakai di balap mobil, karena sirkuit di Indonesia ada Sentul itu kan juga bisa digunakan sepeda motor, bisa buat mobil. Nah, ini saya coba masukkan ke dalam Assetto Corsa. Mudah-mudahan berhasil, karena ini pertama kali saya akan membuat track untuk Assetto Corsa. Nah, data-data tracknya kurang lebih seperti ini sih, yang saya dapat dari internet. Saya kumpulkan, saya baca-baca referensinya. Panjang sirkuit kurang lebih di 4,32. Kemarin saya baca itu ada yang 4,31, 4,3 sekian lah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, ini tampilan 3D-nya saya nggak banyak dapat image yang high res, jadi ya seadanya dulu lah. Ini bisa untuk referensi pembuatan layout sirkuit. Kemudian ini juga layoutnya. Sayang sih ini image-nya kena fish eye, jadi melengkung. Sebenarnya ini bisa untuk acuan. Dan ini beberapa. Nah, ini nanti layout ini yang akan saya jadikan acuan untuk membuat tracknya nanti. Nah, ini dia tadi 4,31 km ya, nanti kurang lebih lah seperti itu. Nanti saya dekatkan ke arah itu untuk panjang keseluruhan lintasannya, karena memang sirkuitnya masih proses pembangunan pada video ini dibuat ya. Nah, inilah kurang lebihnya. Nah, selanjutnya ini saya pengennya sih di belakang atau di backgroundnya itu
menyesuaikan kondisi aslinya. Jadi ada pegunungan, karena kalau lihat di sini nggak bisa ya. Kalau lihat ini kondisi layout ini kan sirkuitnya nanti ada di sini ya. Kemudian di sini ada bukit-bukit, sini ada bukit, ini ada bukit. Nah, saya tuh pengen bukit-bukit itu kelihatan muncul, jadi suasananya dapat gitu, nggak hanya layout sirkuit kemudian lingkungannya kosong seperti itu. Nah, untuk bisa membuat terrain atau landscape-nya itu saya butuh ini height map. Height map ini, nah ini apa ya, ini tuh gambar elevasi, ini hitam putih. Jadi elevasi atau ketinggian yang paling atas itu yang warna putih ini. Jadi semakin hitam itu akan semakin rendah, atau yang paling hitam itu paling rendah, yang paling putih itu paling tinggi. Jadi dari gambar ini nanti akan saya ubah menjadi terrain, jadi kelihatan bukit-bukitnya di model 3D-nya. Nah, ini kita mulai dulu pakai software Photoshop. Ini saya udah curi start sih, ini kemarin iseng-iseng persiapan dulu. Nah, ini height mapnya, kemudian ini outline pulaunya, dan saya tumpuk lagi di atasnya pakai map dari Google Earth. Ini saya download dari Google Earth supaya bisa resolusinya tinggi. Nah, ini kemarin saya ini skala sesuaikan sampai pas area ini ya, outline-nya. Kemudian dari Google Earth itu kan kalau ekspor kan kita punya dapat referensi nih, skala. Ini adalah skala. Jadi di gambar ini sepanjang garis ini adalah 500 meter. Jadi ini saya gunakan sebagai acuan nanti untuk skala di AutoCAD. Nah, ini saya pindahkan ke sini, saya buat garis baru yang warna kuning. Jadi seperti itu. Kemudian dari image ini saya dapat dari websitenya TMC Blog. Itu saya dulu ngikutin banget home topic TMC Blog. Itu saya dapat image ini dari foto, kemudian saya nggak bisa langsung tempel sih, ini harus ada penyesuaian dulu. Jadi ini harus di miring-miringin sampai bisa sesuai dengan foto udaranya atau dari Google Earth ini. Nah, ini kira-kira aja, karena ya nggak mungkin bisa sama persis. Saya harap sih ini bisa dapat, tadi panjang total sirkuitnya 4,31 ya, atau 4,32 ya. Semoga nanti ketika saya masukkan ke AutoCAD bisa persis. Nah, setelah dapat layoutnya seperti ini udah saya save berapa image. Nah, sekarang saya masukkan dulu kali ya ke apa namanya ini, ke AutoCAD sebentar. Nah, ini kita masukkan ke AutoCAD. Oke, di sini saya menggunakan AutoCAD 2019. Saya masukkan layout map yang ada layout sirkuitnya, yang sudah saya overlay dengan layout sirkuit. Oke, ini saya masukkan sini. Oke, saya setting dulu.
Unitnya saya pakai meter. Nah ini tadi kan ini panjangnya 500 meter ya. Nah, sini saya coba buat garis bantu gitu. Garis bantu di sini. Nah ini dia, nggak bisa persis, harus kira-kira aja. Kita skala terus 500. Nah, kita cek panjangnya. Oke, udah 500 meter. Kita pindah nolnya ya di tengah. Oke, saya save dulu. 3D model. Ini saya save pakai nama Mandalika Circuit. Ya. Oke. Kemudian saya pasang ini deh. Saya buat center line sirkuitnya. Sirkuit ambil dulu yang lurus-lurus, nanti tinggal di fillet. Oke, kira-kira di sini nggak tahu ya bener apa enggak, maksudnya track lurusnya itu benar di situ atau beda, nggak tahu juga. Coba sini. Siapa tahu ada yang punya image yang high res yang bisa dipakai, mungkin bisa share ke saya, bisa kontak ke email atau ke Facebook. Ya, satu-satu dulu. Sini ada lurus lagi. Jadi gini, ini kan geometrik jalan ya, karena saya sendiri juga sedikit-sedikit agak ngerti. Jadi setiap belok itu pasti ketemu dengan lurus, makanya setiap nggak belok terus langsung belok lagi. Tapi nggak tahu kalau di sirkuit seperti apa, apakah bisa belok langsung belok lagi. Jadi ini saya buat lurus-lurus terus. Lanjut lagi ke sini, kira-kira aja dulu, nanti di adjust lagi. Terus ini belok lagi, mungkin di sini ada lurus. Ini kemudian ini lurus lagi. Oke. Kalau ini nggak kelihatan gimana caranya? Saya besarkan deh ini biar kelihatan. Lah, ini kan enak. Atau kurang gede? Gedein lagi deh. Nah, ini tinggal saya fillet pakai radius. Fillet 40 meter coba. Sorry ini salah, ini harusnya pakai polyline.
polyline di sini. Entar bisa nyalakan bisa kelihatan. Lihat radius 30 meter. Oke, kurang lebih segini ya. Terus 35 mungkin. Oke, ini coba 35 kurang kecil, kurang gede ya. Terus 50 mungkin. Oke, 50 meter radiusnya. Ini coba 50 kurang 40. 45. Oh, 35. Oke, mungkin 35. Ini 30 kali ya. 30. Kemudian ini gimana ya? Sini ada lagi tuh. Nah, mungkin 30 lagi. 40. 50. 10 kurang lebih. Oh, kebanyakan. 50. 40 kali 40. Sini mungkin 150 karena R nya besar. Oh ya, kurang besar ternyata. 300. 400. 400 mungkin. Kemudian ini 30 meter, 50 lah. 50 kurang 50. Oke, 50 meter. Coba 50 meter kurang besar. 80. Oke, mungkin 80. Ini juga 80. Ini coba 120. Masih kurang 150. Oke, 150. Ini coba juga 150. Ini sampai sini ya, 200. Ya gini lah, mungkin agak lama karena emang harus dibuat satu-satu outline-nya. Siapa tahu nanti kalian ada yang pengen bikin, bisa pakai AutoCAD ini untuk skalanya. 150. Ini coba 50 radiusnya. Kurang kecil 40. Oke, mungkin 40. 40. Ini juga kurang 60 coba. 60. Ini 60 kurang 120. Mungkin 100. 80. Memang harus coba satu-satu karena nggak punya datanya. Kalau punya file desainnya mungkin dari kontraktornya, kalau punya bisa dibagi. Kalau bukan dokumen rahasia ya biasanya nggak boleh sih. Makanya saya cari aja file-file yang ada di internet. 100. Oke, lagi 50. Oke, 50. Oke, yang ini kontra 50, mungkin 200 kali ya. Oke, 200. Ini
200 ya gitu ya. Mungkin ini 150 kurang 170 kurang 180. Oke. Kok hilang? Oke. 80. Nah, ini tinggal tikungan ini berapa ya? 50 kali. Enggak bisa. Oh, radius too large. Mungkin 25 kan ke 35. 30. 30 kurang kecil lagi, jadi mungkin 32. Oke, pas. Oke, ini udah tersambung semua. Oke, kita cek panjangnya berapa. Benar 4,3 sekian tadi. Oh, benar bro. Mana tadi? Ini dia. 4. Ini dalam satuan meter ya. 4327. 4 kilo 327 meter. Ya, kurang lebih mirip lah dengan data yang kita dapat dari internet tadi. 4,32 km. Nah, ini udah dapat center line sirkuitnya. Mungkin untuk hari ini sampai ini dulu kali ya, dilanjutkan besok lagi atau video-video selanjutnya. Buat kalian yang penasaran proses pembuatan sirkuit ini sampai bisa masuk ke Assetto Corsa, semoga berhasil, karena ini baru pertama kali saya bikin sirkuit untuk masuk ke game Assetto Corsa. Mungkin kan harus mempelajari dulu struktur modnya seperti apa, kemudian script-scriptnya juga harus dipelajari dulu. Mungkin lanjut ke video yang nanti lagi ya, karena proses pembuatan ini saya juga harus di sela-sela pekerjaan, kalau pas lagi libur bisa ngerjain ini dan nggak ada kerjaan yang harus dilembur. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat, hanya dokumentasi biar mungkin siapa tahu ke depan bermanfaat buat teman-teman yang pengen bikin juga. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Oh ya, jangan lupa subscribe, like video ini, atau share, serah kalian, boleh dibagikan ke siapapun. Kemudian satu lagi, kalau pengen raktir saya kopi, bisa cek link di deskripsi, buka ke Saweria. Bisa donasi atau support saya lah, seperti itu. Oke, bye bye.